Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi Ahad yang biasanya oleh Pak Ustadz Ian atau Pak Ustadz Heri, ini saya mengisi saja Pak, kadang-kadang ya, karena tetap dinilai pahala niat kebaikan kita meskipun belum dilakukan, apalagi sudah dilakukan, sudah datang. Jadi saya mengisi saja Pak. Baik. Saya acak saja ya ini Pak ya. Acak saja, karena kalau yang terurut ya prosedian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim ini itu dimulai dengan kalimat, kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, terutama di 6 ayat terakhir. Barangkali kita suka baca tetapi tidak mengerti maknanya apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuliskan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab. Suka bertanya nggak Pak, kenapa harus bahasa Arab ya, tidak bahasa Indonesia? Atau bahasa yang lain, kenapa harus bahasa Arab? Sampai kemudian ada pelajaran bahasa Arab. Ya, orang Muslim itu wajib belajar bahasa Arab, karena salah satu bahasa yang merupakan bahasa ibadah, bahasa Al-Quran. Nah, unik ya, bahwa Allah mengatakan, aku turunkan Al-Quran ini di dalam bahasa Arab. Ternyata setelah kita belajar bahasa Arab, kalau dulu kami di pondok itu belajar banyak tentang gramatikal bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof ya. Baru kemudian kita paham, oh ternyata kenapa bahasa Arab itu, bahasa Arab satu lafaz itu bisa 14 makna. Bayangkan saja Pak. Contoh misalkan apa? Kalau dulu belajar misalkan paling mudah doroba gitu. Doroba itu telah memukul. Nah, telah memukul itu, memukul kata kuncinya, memukul, kata dasarnya tuh dorban, memukul. Tapi itu bisa menjadi 14 makna. Yadribu, yadribu, yadriban, yadribuna, tadribu, tadriban, itu sampai kemudian adribu, nadribu, itu ada 14 makna. Bisa dibayangkan itu Pak, bagaimana mengartikan Al-Quran dari 14 makna itu. Mana yang paling cocok? Apakah telah memukul? Apakah sedang memukul? Kemudian apakah akan memukul? Apa pukullah? Yang mana itu? Makanya kemudian Al-Quran ini tidak sembarangan diartikan kecuali oleh orang yang berilmu. Ada alat, ada perangkat yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Maka apabila hari ini ada orang yang menafsirkan Al-Quran sembarangan, itu juhalun wa juhala itu Pak. Dia orang bodoh yang menyesatkan. Sudah bodoh, menyesatkan. Bahaya itu. Makanya tidak sembarangan orang mengartikan Al-Quran. Ada perangkat-perangkat keilmuan. Kalau dalam ilmu pesantren namanya ilmu alat. Ilmu alat, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengartikan sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, pada hari ini kita akan coba menggunakan perangkat-perangkat bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, untuk menguak gitu ya, untuk membuka tabir apa yang dimaksud dengan ayat kedua di dalam Al-Baqarah. Zalika. Nah, zalika di dalam bahasa Arab ini
merupakan isim isyarah yang menunjukkan sebuah apa? Isim isyarah itu Pak, tahu? Isyarat, isyarat. Apakah ini jauh? Apakah ini dekat? Apakah ini kemudian laki-laki menunjukkan apa? Atau itu perempuan? Yaitu kemudian diperjelas di dalam bahasa Arab. Sama seperti kalau kita ini itu, nah ini itu ya, ini banyak itu banyak. Gitu. Kalau ini satu itu satu, gitu. Itu juga dipelajari. Ini Al-Quran, ini satu. Nah, kemudian itu Al-Quran, itunya satu. Ada ini banyak, itu banyak. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, ini apa? This. Kalau itu tunggal, that. Kalau ininya banyak, this. Pakai THESE kan, this. Kalau itunya banyak, those gitu. Seperti itu juga gramatikal bahasa Arab. Nah, di sini menggunakan kalimat zalika. Ada haza, ada zalika. Haza itu ini. Ininya dekat, Pak. Haza. Hazal Quran, ini Quran. Kalau zalika, zalikal Quran berarti itu Quran. Itu jauh. Posisinya jauh. Yang menarik adalah zalika menggunakan itu di dalam menyebutkan kitab. Nah, di sini ada Alkitab. Alkitab itu menggunakan alif lam di dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan sesuatu yang ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Sesuatu yang sudah diketahui. Kita mengenal tuh kalau dalam istilah tasawuf, Pak. Pernah saya sampaikan ini. Masih ingat nggak, Pak? Ada syariat, ada hakikat, terus ada ma'rifat, terus ada apa? Ayo. Ada Pak Aat. Ada syariat. Satu lagi. Baik. Kalau syariat apa syariat? Ya, syariat. Ya, syariat itu berasal dari kata syara'a. Syara'a itu jalan. Kalau kita mah sekarang jalan layak, jalan raya itu tol itu disebut dengan syara'a. Syara'a itu jalan lebar. Gitu. Makanya disebut dengan syariat itu adalah sesuatu jalan yang lebar, yang panjang, yang di situ banyak tuntunan. Kenapa menggunakan tak marbutoh? Nah, kemarin ya, tak marbutoh itu bukan hanya sembarang orang tulis ada bulat di atas 2 titik, enggak. Syariat menggunakan tak marbutoh itu kemarin sudah saya jelaskan di Sabtu subuh ya. Ada tak marbutoh itu menandakan itu jamak. Nah, contohnya apa? Minal jinnati. Kalau jinnya satu, jinni. Ya, jinni. Kalau jinnya banyak, jinnati. Gitu. Sama juga kemarin uswatun hasanatun. Uswatun hasanatun. Kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaan saya, kenapa tidak hasanun? Nah, asal katanya dari hasanah. Hasanah, baik. Kenapa menjadi hasanatun? Nah, pertanyaannya adalah menggunakan tak marbutoh di akhir. Karena untuk menunjukkan meminta kebaikannya banyak. Bapak kalau minta kebaikan satu atau banyak? Wow, disebutnya juga melimpah. Ya Allah, kami meminta rezeki kepadamu. Apakah cukup 1000 atau ribunya berkali-kali lipat? Berkali-kali lipat. Maka kemudian itu yang disebut dengan hasanatun. Kebaikannya banyak. Kalau kita meminta kebaikan yang banyak, bukan hanya nafas kita yang diteruskan, tapi jantung kita juga diteruskan. Kemudian kesehatan kita diteruskan, itu kan kebaikan yang banyak. Maka di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah menggunakan tak marbutoh untuk menunjukkan meminta kebaikannya banyak. Nah, begitu. Sama juga uswatun hasanatun. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Uswatun itu Pak, asal katanya dari
uswun. Itu teladan. Kalau teladannya banyak, jadi uswatun. Karena dia tadinya jamak, maka harusnya kebaikan berikutnya juga jamak gitu, banyak ya. Maka disebut hasanatun. Teladannya banyak. Kenapa kok disebut Nabi itu teladannya banyak? Karena Nabi itu menteladani bukan hanya satu bidang. Gitu. Kalau sekarang misalkan siapa contohnya? Yang orang yang pandai matematika atau fisika gitu. Misalkan Albert Einstein. Albert Einstein orang mana itu, Pak? Penyelekan seketika itu. Albert Einstein ya. Banyak ini memang keluarga negaraannya, orang Jerman, orang apa namanya tuh, kemudian terakhir menjadi warga negara AS. Albert Einstein itu dikenal sebagai fisikawan abad ke-19, abad ke-20. Abad ke-20 apa ke-19, Pak? 1920-an lah ya, karena dia lahir 19-an. Di teori apa namanya, tentang teori relativitas dia, ini bahasan tinggi nih, Pak. Albert Einstein itu dia menemukan teori relativitas yang sebetulnya teori itu sudah ditemukan jauh-jauh hari oleh fisikawan muslim. Al-Farabi, Al-Kindi itu sudah mereka temukan. Cuman orang Eropa waktu itu mengambil banyak di perpustakaan Irak waktu itu. Pada saat perang salib dibawa ke Eropa, kemudian mereka pelajari, mereka baca semua. Dan kemudian mereka menemukan hikmah-hikmah mutiara ilmu pengetahuan di situ, yang kemudian beralihlah dari masa keemasan Islam menjadi masa keemasan Eropa, yang disebut nanti dengan Renaissance. Yang Renaissance itu masa kebangkitan ilmu pengetahuan Eropa. Ditemukan mesin uap, ditemukan mesin, wah macam-macam ya. Yang kemudian kita kenal sekarang ada mesin diesel segala macam. Nah, pada saat itu kita mengatakan bahwa Albert Einstein sebagai panutan ya hanya di bidang fisika saja. Kemudian ada lagi matematika, ada lagi misalkan ilmu komunikasi dan sebagainya. Hanya di satu saja. Tetapi Nabi dikatakan oleh Allah langsung sang pencipta uswatun, teladannya banyak gitu. Bukan hanya dalam satu bidang. Nabi itu pandai dalam segala hal, Pak. Dan tidak mungkin, saya katakan kemarin, tidak mungkin Nabi kalau seandainya orang bodoh menjadi panglima perang. Mustahil itu, Pak. Mustahil. Kamu nyerang. Ternyata musuh sudah di depan mata begitu. Tidak ada strategi apapun. Mustahil, Pak. Mustahil itu. Rasul sebagai orang yang bodoh, mustahil. Maka kenapa ada kata ummi? Nah, ummi. Nabi dikatakan Nabil ummi. Apa maksud umminya? Apakah Nabi disebut dengan orang bodoh? Bukan. Umminya itu adalah tidak bisa menulis. Bukan bodoh ini, tidak bisa menulis. Kenapa Allah mentakdirkan Nabi tidak bisa menulis? Supaya menjadi alasan bahwa ada orang yang mengatakan Al-Quran ini ditulis oleh Muhammad. Karena pada saat itu zamannya zaman penyair, segala sesuatunya ditulis. Burung yang berkicau saja apa mereka bisa bikin syairnya. Pandai sekali orang Arab bikin syair, Pak. Pandai sekali. Makanya nanti sebuah kehormatan, ada satu ada satu kompetisi di Jabal Uhud itu, apabila orang yang menang dalam bersyair maka akan ditempel di dinding Ka'bah. Itu sebuah kehormatan, Pak. Dulu itu sebuah kehormatan, berarti ini adalah seorang tokoh gitu. Nah, ini kemudian menjadi alasan kenapa Nabi disebut Nabil Ummi. Tadi di kunut yang saya sebutkan, sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabil Ummi. Nabil Ummi itu adalah Nabi yang tidak bisa menulis, bukan bodoh. Bukan bodoh. PA itu kalau bilang Nabi bodoh. Jadi Nabi itu adalah orang yang tidak bisa menulis, alasannya untuk menjadi penolakan, alasan penolakan bahwa Al-Quran ini ditulis oleh Nabi. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maka kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 disebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimisli. Apabila kamu ragu dengan Al-Quran ini Al-Quran buatan Muhammad, ini Al-Quran di karang-karang, maka silakan buat satu surat saja. Jangan banyak-banyak sampai 114 surat.
Nggak usah banyak-banyak, satu surat saja silahkan tulis. Maka kemudian ada yang sudah mencoba-coba. Ada nggak Pak yang mencoba bikin surat Al-Quran? Banyak sekali. Salah satu yang terkenal, seorang penyair pada saat itu bernama Muzailama Al-Kazab. Sudah gelarnya saja Al-Kazab, Pak. Pendusta ini. Pakai al lagi ma'rifat. Pendustanya luar biasa, Pak. Muzailama Al-Kazab. Kemudian dia menulis pada saat turun surat Al-Fil. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil. Itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu pada saat turun ayat itu, Pak. Dia membuat sebuah surat tandingan yang namanya surat Al-Fil. Apa Al-Fil, Pak? Gajah. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Dia buat 5 ayat saja dalam Al-Quran. 5 ayat saja. Tapi apakah itu penting? Nggak penting, Pak. Coba kita lihat artinya. Al-fil apa? Gajah. Wa mal-fil. Dan tahukah apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Dia mempunyai belalai yang panjang. Walahu zail. Dan dia punya ekor. Penting nggak itu? Penting nggak? Nggak penting, Pak. Orang nggak diceritain itu juga orang udah tahu kok. Itu Makassarnya syair ecek-ecek. Dan bahasa Al-Quran di luar itu. Bahasa Al-Quran itu menceritakan tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Al-Quran itu menceritakan tentang itu. Tidak perlu yang namanya semut. Apa itu semut? Semut itu ini. Semut itu diceritakan di dalam Al-Quran bisa bicara. Itu kan sesuatu yang dahsyat, yang tidak bisa ditulis hanya dengan karangan. Nggak bisa. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, semut-semut itu berbicara. Kita jadi apa? Jadi heran, kok bisa semut berbicara ya? Kok bisa gitu? Kemudian Allah menceritakan kisah itu di dalam Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Sulaiman. Oh, baru kita mengerti. Semut tidak bisa asal berbicara kecuali atas mukjizat, atas biiznillah. Begitu. Sehingga kenapa ini harus diceritakan? Karena ternyata kesimpulannya nanti setiap nabi diberikan mukjizat. Nggak bisa nabi cuman biasa-biasa saja gitu, orang biasa, ya nggak bisa. Karena umatnya pasti meminta sesuatu yang dianggap dia adalah orang yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Sehingga mukjizat itu adalah sebuah keharusan, Mbak. Nah, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kenapa Pak Al-Quran? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kenapa kok harus Al-Quran? Kenapa tidak yang lain? Kalau Nabi Musa ada tongkatnya. Kalau Nabi Ibrahim ada tidak bisa dibakar. Itu kenapa Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran? Kenapa, Pak? Ada yang kira-kira bisa mendebak? Ada yang bisa mendebak, Pak? Dapat umroh gratis kalau inayah, Pak. Ada yang bisa? Al-Quran lebih berfaedah. Satu. Ada yang lain barangkali, Pak Sartono? Sampai akhir zamannya terjaga. Terjaga. Baik. Al-Quran itu bukan untuk pribadi Nabi Muhammad, tapi umatnya. Ya. Untuk umatnya. Layak ramai ya. Baik. Pak Tony barangkali sudah dapat wangsit, Pak Tony. Sincang ngeluk itu menerima wangsit, Pak, banyak. Kalau Nabi dulu diam itu pasti menerima wahyu. Kalau kita diam itu lagi menerima wangsit. Wangsit apa nunutan, Pak? Oh, menerima wangsit anti juring. Baik, Pak Hajin dan Bayu mah diskusi, Pak. Ini masalah ngawas sih mah ngobrol. Pak Ade, karamu tuh, Pak. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat? Karena Nabi itu Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, Pak. Bayangkan ya, Pak. Apabila mukjizatnya tongkat, begitu Nabi wafat, itu tongkat untuk siapa? Ayo pertanyaannya, untuk Abu Bakar. Lah terus umat yang lain gimana? Ya, bisa dipahami. Terus kemudian, kalau seandainya umat Nabi Muhammadnya diberikan mukjizat kebal terhadap apa namanya
kebakaran. Lah terus masalah yang lain bagaimana kalau cuma kebal-kebal doang? Ayo. Itu tidak masuk akal kalau bahasa sekarang, tidak make sense gitu Pak. Karena ini umat akhir zaman itu harus diberikan mukjizat yang sampai nanti hari kiamat. Yang itu tidak berlaku cuman sebatas benda saja. Seperti tongkat atau seperti apa jimat. Tidak seperti itu. Karena umat akhir zaman itu ada karakteristik, Pak. Sama seperti umat-umat yang terdahulu ya. Umat akhir zaman itu punya karakteristik juga, Pak. Apa? Kata Nabi, yang salah satu tanda-tanda dari akhir zaman adalah dekatnya pasar kepada rumah-rumah ya. Dekat sekali. Sekarang sudah terbukti? Sudah. Ada Tokopedia, ada Lazada. Itu menunjukkan umat akhir zaman itu, Pak, adalah orang-orang yang memang menggunakan teknologi. Cuman pada saat itu tidak diketahui ini maksudnya apa. Kok pasar makin dekat ke rumah? Maksudnya apa kan? Sahabat waktu itu tidak sampai pemahamannya ke situ. Tapi kita umat akhir zaman bisa memahami itu sekarang. Sudah satu persatu terbukti. Nah itu. Sudah semakin dekat pasar dengan rumah. Lah iya, pasarnya sudah ada di rumah kok, bukan dekat lagi. Ada di HP, kemanapun sudah ada pasar sekarang. Dan itu sudah terbukti. Sehingga ini satu karakteristik dari umat akhir zaman. Satu, itu orang akan lebih condong kepada kemalasan. Malas, Pak. Balik keluar, malas orang online, gojek online aja. Meser martabak padahal kapayun lah kadeh ke persimpangan eta. Meser martabak aya ningali cek martabak. Di Gojek, di GoFood. Sudah semalas itu ternyata kita, Pak. Luar biasa. Kemudian apalagi? Berjalan sudah semakin sedikit. Kalau dulu kan kemana? Dari Mekah sampai ke Yerusalem itu ada yang jalan kaki, ya paling kalau sekarang mah orang-orang yang berduit ada kuda. Kalau kuda bagus cuman membutuhkan waktu 1 bulan. Seperti kudanya Umar bin Khattab umpama itu membutuhkan waktu 1 bulan saja. Tapi kalau kudanya yang biasa-biasa saja, mungkin bukan kelas Fortuner, bukan kelas Pajero lah, kelasnya Karimun gitu. Itu butuh waktu 3 bulan. Itu luar biasa perjalanan 3 bulan, melewati padang pasir yang tandus, perbekalan harus cukup. Kebayang nggak Pak itu? Gimana cara bawa bekalnya mereka? Mau bawa air setandon gitu? Mustahil itu. Gimana cara mereka, Pak? Bertahan hidup luar biasa. Bahkan yang luar biasanya di padang pasir ada orang yang berkemah seperti Badui, orang Badui Arab itu. Mereka kan nomaden, pindah-pindah, itu mereka hidupnya di gurun. Luar biasa. Jadi karakteristik umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu akan kembali kepada kekufuran. Kembali, Pak. Jadi sebetulnya sejarah ini cuma berulang saja. Dulu zaman Nabi Adam, orang memulai untuk membunuh kan. Setelah itu di zaman itu lewat, membunuh lagi enggak? Membunuh lagi. Kemudian ada bangsa Sodom, ya, zaman Nabi Lut. Berulang nggak? Berulang. Yang mengkhawatirkan, Pak, adalah di zaman akhir, di kita ini sekarang, semua keburukan yang ada di masa lalu ada di sini semua. Apa yang nggak ada sekarang, Pak? Sodom ada nggak? LGBT ada nggak? Banyak, dan sekaranglah terjadi. Jadi di masa kita ini, Pak, kompleks. Fitnah itu luar biasa. Luar biasa. Maka untuk memberikan panduan kepada umat Islam, umat manusia pada umumnya, untuk tetap menyembah Robnya, ya, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, bahasanya bukan ya ayuhal mu'minun, Pak. Bahasanya ya ayuhan nas. Apa nas itu, Pak? Manusia. Dan ini jamak, Pak. Jamak. Kalau bahasa manusianya itu satu, disebut al-insan. Al-insan. Tapi kalau banyak, nas. Artinya ini
Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia. Di akhir zaman ini salah satunya. Wahai sekalian umat manusia, a'budu rabbakumul ladzi. A'budu itu beribadah, rabbakum kepada Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian. Yang menariknya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang juga yang telah diciptakan sebelum kalian. Jadi masa lalu. Di masa lalu orang pernah melakukan sodomi. Ternyata di zaman kita lebih parah. Kalau dulu di dewasa. Dulu mah dewasa, Pak. Kita tahu tuh. Orang yang sudah lebih dari usia balik. Sekarang anak-anak kecil yang disebut dengan pedofilia itu. Lebih parah nggak? Lebih parah. Jadi bergesernya luar biasa. Lebih parah nggak, Pak? Lebih parah di zaman kita. Kemudian di zaman dulu ada virus seperti corona di zaman Fir'aun. Di zaman Nabi juga ada yang disebut dengan ta'un. Ta'un itu penyakit menular. Ada, Pak. Cuman waktu itu hanya sebatas kota. Sekarang dunia. Lebih parah nggak? Lebih parah. Lebih parah, Pak. Begitu. Kemudian apa lagi? Sekarang itu banyak anak yang membunuh orang tuanya. Kalau dulu itu tabu, Pak. Orang tua sampai dibunuh itu tabu. Sekarang terjadi orang tua dibunuh. Padahal kata Nabi apa? Jangankan membunuh, berkata tidak saja kepada ibu, kepada orang tua, tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Hari ini kita bisa lihat di televisi, bisa lihat di sosial media, bahwa orang dengan begitu mudah menyakiti orang tuanya. Ini dari mana akhlak ini? Maka kemudian pantas saja Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena untuk memperjelas masalah ini. Bahwa bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada tetangga, dijelaskan. Begitu ya. Makanya kemudian Nabi SAW di dalam salah satu hadisnya menjelaskan, man amana billahi wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Orang yang mengatakan dirinya beriman, kemudian juga mengimani hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Tuh, tetangga dijadikan indikator keimanan. Bayangkan itu, Pak. Apakah ada di ajaran agama lain? Nggak ada, Pak. Akhlak kita sampai ke tetangga. Luar biasa itu. Kemudian apalagi? Fal yukrim doifahu. Tamu, ini tamu. Doif itu tamu. Tamu-tamu yang datang ke rumah kita dimuliakan, itu juga indikator keimanan. Kalau ada tamu ke rumah, kemudian kita tidak disuguhi apapun, nah itu juga dipertanyakan keimanannya. Karena dulu di zaman Nabi itu sampai nyembelih kambing. Jadi pami abdi ayeuna kanu Pak Johri, ya wayahna eta. Muncit embe ya, Pak. Udah muncit domba tuh. Di zaman Rasul itu sudah biasa, Pak, kalau ada tamu paling tidak menyembelih domba. Ya paling ininya kalau sekarang sapi umpama, dulu makan onta, menyembelih onta gitu. Bayangin, Pak, bukan ayam lagi nih. Bukan ayam lagi, ini onta yang disembelih, Pak. Padahal untuk satu orang. Luar biasa. Memuliakan tamu itu bagian dari indikator keimanan. Dan ini hanya ada di Islam. Nggak ada di yang lain, Pak. Kita bodoh amat ini. Kalau di Islam luar biasa. Diatur sampai sedemikian rupa. Fal yukrim doifahu. Jadi dua indikator di mana keimanan kita itu akan dilihat sebagai keimanan yang sempurna atau tidak. Yaitu apabila dia sikapnya ke tetangga bagaimana? Sok papasea antara. Ya mah sareng tetangga teh hayu we papaseaan. Haram eta teh. Hayu teh sampah teh kumaha sih? Wanita wilayah abdi wilayah bapak. Ayo we papaseaan kumaha teh. Iya, ucing asup. Wah itu, ya memang sebaik-baiknya memang diam. Tapi bertetangga itu memang unik ya, Pak ya.
Untung saya mah tetangganya kiri kanan semuanya jurik, Pak, nggak ada yang ngisi itu imah. Rumahnya kosong, Pak. Jadi tetangga saya mah setan semua itu. Rumah nggak ada. Jadi memang bertetangga ini harus hati-hati juga gitu. Di samping kita harus betul-betul peka lah gitu. Kayak masalah sampah, sederhana saja kita malah. Dan agama mengajarkan dari sesuatu yang sederhana Pak bisa dipraktekkan. Sama seperti begini. Kita lewat gitu. Terus ada sampah umpama. Ini sampah sahasi numicinan sampah di dia leos nggak diambil. Terus ada lagi yang datang, ini sampah tuhnya nah seueur-seueur teuing leos lewat. Tapi ada orang tek nggak ngomong nggak apa, ambil buang. Islam yang mana itu Pak? Yang ketiga. Nah kita masuk sering begitu Pak. Ada sampah ini, tapi ngomong doang, melakukan mah enggak. Kita sering begitu. Itu hal sederhana loh Pak. Jadi memang Allah itu memberikan hikmah kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat, dikarenakan kita supaya akhlaknya baik tanpa banyak bicara. Banyak hadis yang menjelaskan jangan banyak bicara karena itu akan lebih aman. Banyak itu Pak hadis itu. Maka kembali lagi kepada Al-Quran menjadi mukjizat Nabi untuk kemudian diberikan keistimewaan agar menjadi panduan untuk seluruh umat manusia. Makanya bahasanya ya ayuhan nas. Tidak peduli Allah apakah dia muslim atau tidak. Tidak peduli. Kenapa? Karena Islam yang berada di tengah-tengah kaum non-muslim akan menjadi rahmat. Silahkan dicek. Indonesia mayoritas apa? Islam. Aman tidak? Aman. Coba Pak dibandingkan dengan yang mayoritas non, tetapi di situ ada minoritas, apa yang terjadi? Penindasan. Rohingya bagaimana kabarnya? Bangsa Uighur bagaimana kabarnya? Akan menjadi seseorang atau sesuatu yang ditindas. Pasti itu sudah bisa dipastikan. Tapi berbeda dengan Islam. Pada saat di zaman Nabi, Nabi mencontohkan dalam piagam Madinah, tidak boleh ada yang menyakiti kaum non-muslim. Bangsa Nasrani, Yahudi tidak boleh. Kalau ada, dia kena denda, dia kena hukum sama seperti layaknya non-muslim juga, sama disamaratakan, tidak ada perbedaan untuk menunjukkan keadilan. Dan alhamdulillah di kita mencontoh itu. Banyak sekali kaum non-muslim tetapi juga bisa hidup berdampingan satu sama lain. Dan agama menjamin itu untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, ya. Itu kan luar biasa. Dan bayangkan kalau cuma tongkat mukjizat. Bapak aya mukjizat, rek ngabelah laut nu mana? Laut Selat Sunda itu. Laut Pangandaran gitu ke samudra. Mau belah lautan yang mana? Sudah tidak relevan dengan kondisi zaman kita. Dan ternyata betul degradasi akhlak itu semakin di akhir zaman akan semakin luar biasa menurun, luar biasa itu penurunan akhlaknya. Ada satu lagi yang saya tidak habis pikir itu Pak, sekarang itu saya baca berita itu ya biasalah di media sosial, ya, di Detik. Ada seseorang yang melakukan mabuk tetapi bukan cara biasa, tidak meminum ataupun dengan pil yang melalui mulut, tetapi punten melalui apa Pak kira-kira? Dubur. Coba Pak, kebayang nggak sih? Kebayang nggak coba? Itu umat akhir zaman tuh Pak. Memang mencari sesuatu yang di luar nalar. Kalau sekarang di luar nurul itu. Kebayang nggak? Mabok tetapi bukan lewat mulut. Mulut bawah ini yang dipakai. Sudah nggak kebayang itu umat akhir zaman. Ayah wae gitu. Luar biasa ya. Nanti makanya lewat udel Pak. Atau lewat cepil gitu, lewat telinga. Ada-ada saja. Kita lanjut. Nah, zalika balik lagi, itu adalah sebuah isim isyarah yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan dari sesuatu tempat yang jauh. Di mana itu Pak? Lauhul Mahfuz. Jauh ini Pak. Makanya bahasanya zalika.
Yang menarik adalah setelah kalimat dalika tidak bahasa Al-Quran. Misalkan zalikal Qur'anu la raiba, enggak bahasa Al-Quran. Tapi bahasanya kitab. Apa makna kitab? Dari kataba. Kataba yaktubu kitaban. Kataba itu telah menulis. Yaktubu sedang atau akan ditulis. Kitaban itu adalah tulisan. Nah, Alkitab berasal dari kata yaktubu kitaban. Sesuatu yang ditulis. Nah, pertanyaan sekarang, Alkitabu sesuatu yang ditulis dari tempat yang jauh. Ini yang menjadi dasar kenapa Al-Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Waktu minggu berapa tuh saya jelaskan, ada hadis qudsi, ada hadis qudsi, ada Al-Quran. Apa bedanya? Ada hadis qudsi, ya di pelajaran hadis ya minggu ketiga di bulan Desember kemarin. Ada hadis qudsi, ada Al-Quran. Apa bedanya itu? Kesahihan atau hadis dulu apa? Definisi hadis apa? Perkataan, perbuatan, atau ya perbuatan, perkataan itu. Atau yang ketiga apa? Takrir. Apa takrir? Diamnya Nabi atas sesuatu, mengkonfirmasi. Sahabat melakukan ini itu, tapi Nabi diam, tidak mengiyakan, tidak menolak. Nah, itu namanya takrir, mendiamkan. Itu hadis. Perkataan, perbuatan, atau takrir, itu hadis. Nah, sekarang hadis qudsi apa? Kursi Dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi. Allah mewahyukan kepada Nabi begini. Nah, redaksinya kemudian disalin oleh Nabi sesuai pemahaman Nabi. Nah, itu hadis qudsi. Sedangkan Al-Quran pada saat Allah menurunkan Iqra, kemudian ditulis bahasanya Iqra, copy paste kalau sekarang. Itu bedanya. Hadis, perkataan, perbuatan, atau konfirmasi Nabi atas sesuatu. Hadis qudsi adalah perkataan dari Allah tetapi maknanya dari Nabi, redaksinya dari Nabi. Tetapi Al-Quran itu adalah redaksinya, maknanya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang Nabi ubah, sama sekali tidak ada. Maka dari dulu Al-Quran sampai dengan hari ini ya begini, tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, ya berarti bukan Al-Quran namanya. Gitu. Nah, zalika Alkitabu itu adalah sesuatu yang sudah ditulis di mana itu? Di Lauhil Mahfuz. Alkitabu menggunakan alif lam yang berarti ma'rifat, sudah diketahui tulisannya tuh di situ, gitu. Bukan di yang lain. Kalau tulisan di yang lain ternyata dari perpustakaan, ya berarti bukan Al-Quran itu. Pasti bukan Al-Quran. Kemudian dilanjut dengan kalimat la. La ini berarti la nafi. Huruf nafi ini Pak, huruf menafikan sesuatu. Dan di depannya itu, di belakangnya itu haruslah sesuatu yang memang kata kerja. La roib. Nah, roibun itu kata kerja. Keraguan. Roiba, roibun. La roiba fi. Roiba fi itu tidak ada keraguan. Fihi di mana ini? Di dalamnya. Berarti Al-Quran itu memang dari awal didesain untuk tidak ada penolakan. Nah, sekarang kan banyak yang menolak kan? Al-Quran begini, Al-Quran begitu, Allah macam-macam. Tetapi Allah menyatakan di surat kedua di Al-Baqarah, tidak ada keraguan. Kalau kamu menemukan satu saja kecatatan di dalam Al-Quran, maka silahkan tunjukkan. Dan sampai hari ini sudah berjalan 1400 tahun yang lalu, Al-Quran melewati sedemikian banyak zaman tetap seperti ini dan tidak ada keraguan. Apa artinya? Ini Al-Quran bukan karangan Nabi, bukan karangan Rasul, bukan. Berarti langsung dari Allah. Dan hudalil muttaqin. Nah, hudan ini adalah petunjuk. Petunjuk. Yang menarik di surat Al-Munafikun dengan surat Al-Jumu'ah, kemudian nyambung tuh Al-Jumu'ah, kemudian Al-Munafikun, kemudian At-Taghabun. Dijelaskan dua kalimat yang saya pahami. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, satu.
Yang keduanya adalah innallaha la yahdil qaumal fasikin. Orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk salah duanya ini ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah seseorang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim, Pak. Jadi Bapak kedahna kanarak nyimpen buku tapi henteu karena wadah sepatu, itu zalim. Definisi sederhana. Kalau zalim dalam pemerintahan misalkan yang harusnya alokasinya untuk anggaran A ini jadi untuk B, gitu. Itu zalim. Jadi definisi zalim adalah sesuatu menempatkan bukan pada tempatnya. Nah, dua orang yang tidak akan pernah mendapat petunjuk. Satu adalah orang yang munafik, yang kedua adalah orang yang fasik. Nah, kemarin saya jelaskan tuh, ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada fasik. Mukmin adalah orang yang beriman, kafir itu orang yang tidak beriman, munafik adalah orang yang beriman di depan orang-orang beriman, tetapi di belakang dia menjadi kafir lagi. Orang fasik, orang yang banyak beribadah juga banyak bermaksiat. Gitu, fasik tuh begitu. Jadi STMJ, salat terus, maksiat menjalan. Itu STMJ ini orang. Hudan lil muttaqin, berarti apa maknanya? Hudan, petunjuk itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mencari, dan mencari itu siapa ini? Lil muttaqin. Jadi definisi orang yang bertakwa itu bukan hanya diam kemudian dapat wangsit, saya jadi seorang ahli ibadah. Lil muttaqin, orang yang bertakwa itu hasil dari pencarian. Sebagaimana di dalam ilmu tasawuf dijelaskan ada yang namanya sang salik namanya. Salik itu adalah orang yang mencari Allah. Ada coba di filmnya, sinetronnya, para pencari Tuhan. Nah, para pencari Tuhan itu seperti kita sebetulnya, para pemburu ibadah lah gitu. Para pemburu ibadah. Jadi takwa itu tidak mungkin didapat hanya dengan berdiam diri. Petunjuk itu hanya akan ada apabila merujuk kepada kalimat sebelumnya, zalikal kitab. Petunjuk itu tidak akan pernah sampai kepada kita hanya dengan berdiam diri, kecuali memahami, mentadaburi apa makna dari Al-Quran. Baru kita bisa memahami. Dan hudalil muttaqin, kemudian Allah menurunkan Al-Quran ini kepada orang di akhir zaman untuk kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah alam, Pak, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini masa nasi ngawas, Pak, ngobrol. Mangga kami badai nu diskusikan 3 menit 4 menit. Ada waktu terkait dengan kata fitnah ya Pak ya. Saya masih belum bisa memahami fitnah yang fitnah antara fitnah yang kita pahami sebagai kalimat bahasa Indonesia dengan fitnah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kata fitnah itu bisa dibedakan seperti apa, Pak? Baik, bismillah. Fitnah itu kalau dari bahasa sederhananya, artinya terjemah bebas saja, fitnah itu adalah sesuatu yang tidak sebenarnya, samar. Ada orang yang bersalah, ada orang yang tidak bersalah. Sekarang itu orang yang tidak bersalah bisa jadi salah, orang yang tidak bersalah jadi salah, orang yang salah tidak bersalah. 6,5 tahun ya, hasil korupsi 300 triliun hanya sekian. Ini kira-kira fitnah bukan? Dibanding dengan orang yang mungut kayu bakar, nenek-nenek mungut kayu bakar dari hutan perhutani untuk bertahan hidup 12 tahun. Itu kira-kira gimana? Itu fitnah di situ, Pak. Jadi fitnah itu secara sederhana kita bisa artikan segala sesuatu yang samar. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan ini baik atau buruk, ini salah atau benar, begitu. Nah, maksud dari fitnah akhir zaman itu kita sudah tidak bisa membedakan mana orang baik, mana orang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Sudah samar. Ini orang benar apa salah ya? Tapi kalau salah orangnya suka sholat. Para koruptor itu juga rajin sholat, Pak. Jangan salah.
Ya, jadi samar kita ya. Coba koruptor dikasih jubah begini saja, atau sudah dipanggil ustadz. Kan banyak disebutnya ustadz, ternyata korupsi kan banyak itu. Makanya fitnah definisi paling sederhana adalah kita sudah samar membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu akan terjadi di kita. Dan sekarang sudah terjadi. Sudah terjadi itu. Kemudian apalagi fitnah kubur. Nah, fitnah kubur kan gitu ya. Apa definisi fitnah kubur? Nah, keburukannya sebetulnya juga samar. Kita tidak tahu sih orang ini tuh sebetulnya betul atau enggak mengerjakan itu. Misalkan si A gitu yang meninggal, oh si A teh orangnya begini itu diceritakan. Padahal belum tentu benar kan? Nah, itu fitnah kubur namanya. Kalau mungkin bisa bangun gitu terus menjelaskan, enggak kok enggak begitu saya mah gitu. Kalau orang yang meninggal katanya harus diceritakan baik-baiknya aja Pak, walaupun dia sebenarnya nggak baik, kita bukan Pak. Nah itu dia, jadi beda Pak. Kalau fitnah itu memang segala sesuatu yang memang tidak sesuai. Tapi itu dia nanti dimansuh kalau urusannya mayat jenazah. Itu dimansuh dengan hadis yang lain bahwa kalau ada orang yang meninggal diceritakan yang baik-baik. Siapa yang merintahkan? Ya Nabi langsung. Dan kita bisa memahami secara psikologis. Keluarganya ya butuh hiburan. Masa begitu? Bapak datang masuk ke rumahnya, Bu, apal teh? Iya mah ya teh tukang maok. Sok maling cai umpama. Wah, itu gimana perasaan? Oh, sudah ditinggal meninggal, orang semua kampung menceritakan keburukan, di mana akhlaknya? Dan alhamdulillahnya Nabi kita sangat mulia sekali, Pak. Pada saat Abu Lahab meninggal, apakah diceritakan Abu Lahab ini begini? Enggak, Pak. Enggak diceritakan. Sampai ada anaknya itu yang datang kepada Nabi kan. Dan itu sangat hati-hati sekali Nabi, karena anaknya justru masuk Islam. Hati-hati sekali ketika menceritakan tentang bapaknya. Itu luar biasa itu. Jangan Pak, entong. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.